daun dan jubah sang raja hutan. Dahulu, di hutan Bukit 12 hiduplah seekor kambing jantan. Kambing itu bernama Katan. Ia adalah kambing yang lincah. Ia selalu ceria, kemanapun berjalan, Katan selalu bernyanyi-nyanyi. Selain lincah, Katan juga pemberani. Tak ada satupun binatang di hutan Bukit 12 yang ditakutinya. Tetapi, terkadang ia juga suka jahil. Teman-temannya banyak yang telah menjadi korban kejahilannya. Hari itu Katan sedang berjalan. Baru saja ia makan jagung di ladang Pak Tani. Lihat, perutnya buncit. Katan kekenyangan. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil Katan melangkahkan kakinya. Jalannya lambat-lambat. Aku benar-benar beruntung hari ini. Jagung-jagung ini manis sekali. Katan berkata-kata sendiri. Hatinya gembira. Kakinya terus melangkah. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Langkah Katan bergoyang-goyang. Ia berjalan seperti orang menari. Tiba-tiba Katan berhenti. Matanya melihat sesuatu di tengah jalan. Apakah itu? Apakah cuma tumpukan daun dan ranting kayu? Atau kantong plastik yang dibuang orang sembarangan? Ah, bukan. Sepertinya benda itu adalah sebuah baju. Ya, baju. Katan mendekati benda itu. Ditelitinya dengan seksama benda yang teronggok di depannya. Benda itu berwarna kuning dengan garis-garis hitam. Ya, bentuknya seperti sebuah baju. Tetapi ini lebih besar dan panjang. Oh, ini sebuah jubah. Jubah berwarna kuning dengan garis-garis hitam. Jubah siapakah itu? Katan berjongkok dan mengambil benda itu. Ternyata benar benda itu adalah selembar kulit harimau. Barangkali tidak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu. Hei, bukankah benda ini bisa kujadikan sebagai jubah? Kata Katan seorang diri. Katan mencoba memakai kulit harimau itu. Ternyata pas benar dengan ukuran tubuhnya. Katan lalu berjalan ke sana kemari. Langkahnya gagah seperti seekor harimau. Wah, mirip benar aku dengan sang raja hutan itu. Tiba-tiba timbul niat jahil Katan. Ya, ia mau menakuti kawan-kawan. Di hutan Bukit 12 itu, sang raja hutan banyak ditakuti oleh hewan-hewan lainnya. Melihat aku memakai jubah ini, tentu hewan-hewan itu akan lari. Mereka pasti menyangka akulah sang raja hutan, pikir Katan. Maka ia pun bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Tempatnya harus terlindung dan sering dilewati oleh hewan hutan. Akhirnya ia menemukan semak-semak yang rimbun. Ada sebatang pohon embacang besar di sebelahnya. Katan segera masuk ke semak-semak dengan berjubah kulit harimaunya. Ia bersembunyi menunggu hewan hutan yang melewatinya. Katan mengira tak ada siapapun yang melihat apa yang dilakukannya. Tetapi Katan salah menduga. Tak jauh dari tempatnya sembunyi, diam-diam ada yang memperhatikannya. Oh, lacil rupanya. Ia adalah seekor landak kecil. Di balik banir sebatang pohon sialang, Lacil mengamati semua tingkah Katan. Ia pun menunggu apa yang akan dilakukan Katan selanjutnya. Tidak lama kemudian terdengar langkah-langkah mendekat. Oh,
Rupanya Domuk dan kawan-kawan. 3 ekor domba gemuk sedang berjalan ke arah semak-semak tempat Katan bersembunyi. Katan kini bersiap-siap. Ketika Domuk dan kawan-kawan lewat, Katan meloncat ke arah mereka. Hups! Serentak domba-domba itu berhamburan. Mereka berlarian ke sana kemari. Mereka ketakutan dengan jubah harimau yang dipakai Katan. Mereka mengira benar-benar akan diterkam oleh sang raja hutan. Katan tertawa terpingkal-pingkal. Dari balik banir, Lacil mengangguk-angguk. Kini ia tahu apa yang dilakukan kambing jantan itu. Matahari mulai meninggi. Hari semakin siang. Hutan Bukit 12 kembali sunyi. Katan kembali bersembunyi. Ia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Dari jauh terlihat serombongan kelinci tengah bercanda. Cica, seekor kelinci cantik dan 3 temannya. Ceria benar tampaknya. Mereka berjalan sambil tertawa-tawa. Mereka tak kalau dibalik ada Katan yang siap menjahilinya. Dan hopla. Dengan cepat Katan meloncat ke arah Cica dan teman-temannya. Kelinci-kelinci manis itu terkejut. Keceriaan itu pun berubah menjadi kepanikan. Mereka berlarian tunggang langgang. Mereka berlari sekencang-kencangnya. Katan dan jubah harimaunya itu benar-benar menakutkan. Katan kembali tertawa-tawa. Ia semakin senang. Semakin banyak hewan-hewan hutan yang dapat diganggunya. Ia pun kembali ke semak-semak sambil terus tertawa. Melihat semua perbuatan Katan, Lacil menjadi marah. Katan memang keterlaluan. Semua hewan di hutan itu menjadi resah dibuatnya. Ini tak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak, katanya dalam hati. Lacil segera beranjak dari tempatnya sembunyi. Ia memanggil teman-temannya. Ada Domuk si domba gemuk. Ada Kancil dan kura-kura. Ada babi hutan dan sapi. Ada burung balam dan nuri. Ada juga Cica si kelinci. Di depan semua hewan itu, Lacil memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Teman-teman, apa yang dilakukan Katan sudah keterlaluan. Hutan ini menjadi tidak nyaman. Ini tidak bisa kita biarkan, ya. Katan harus kita beri pelajaran. Setelah lama berunding, hewan-hewan itu pun beranjak menuju ke semak-semak tempat Katan bersembunyi. Sementara di balik semak-semak Katan mulai gelisah. Kini ia harus menunggu lebih lama dari biasanya. Tidak ada seekor pun hewan yang melintas. Katan mulai bosan. Tubuhnya pegal-pegal karena harus terus meringkuk di balik semak-semak dengan jubah yang tebal. Namun, tak lama kemudian telinganya mendengar suara-suara yang ramai dari kejauhan. Aha, ada yang datang. Katan bersorak dalam hati. Dari arah sungai Katan melihat Lacil dan teman-temannya berjalan mendekat. 1, 2, 3. Katan menghitungnya. Oh, banyak sekali jumlah mereka. Katan tersenyum. Hari ini akan banyak hewan di hutan ini yang akan kubuat ketakutan, pikirnya. Katan pun bersiap-siap. Tetapi rombongan hewan itu tak juga segera mendekati semak-semak. Mereka malah asyik bermain-main di bawah pohon bungur besar itu. Ada yang bernyanyi-nyanyi, ada yang tertawa-tawa. Riang sekali mereka. Kesabaran Katan habis. Ia pun melompat keluar dari semak-semak. Ia ingin mengagetkan Lacil dan teman-temannya. Lompatannya dibuat seperti lompatan harimau saat menerkam mangsa. Hups, aneh. Tidak ada seekor hewan pun yang kaget dengan tingkah laku Katan. Mereka masih terus asyik bermain.
Mereka seperti tidak melihat kehadiran Katan. Katan menjadi kesal. Ia mendekati hewan-hewan itu. Dengan sekuat tenaga ia pun mengaum seperti seekor harimau. Emek, suara Katan terdengar sangat keras. Tapi bukan seperti suara harimau. Suara aslinya yang keluar. Katan kaget bukan main. Haha, haha. Raja hutan kok mengembik, yah. Katanya Raja hutan kok aumnya seperti suara kambing. Bek, embek kami tak takut. Kami tak takut. Semua hewan itu kini memandang Katan. Pandangan yang sungguh tidak mengenakan. Ada yang menjulurkan lidahnya. Ada yang tangannya menunjuk-nunjuk Katan sambil tertawa. Semua hewan itu mengejeknya. Bukan main malunya Katan. Segera ia membalikkan badannya. Cepat-cepat kulit harimau itu pun dilepaskannya. Dan ia pun berlari sekencang-kencangnya menuju hutan. Sejak saat itu, Katan tidak mau berbuat jahil lagi. Ia benar-benar bertobat. Ia ingin hidup di hutan Bukit 12 itu dengan aman, tenteram dan damai bersama teman-temannya. Itulah kisah Katan dan jubah sang Raja Hutan.